Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, Salam Kebajikan. Kami dari kelompok 2 Geografi Pariwisata yang beranggotakan Muhammad Freddy Arianto, Evi Trilaksmi, Nafira Ayunataris, Indra Kusuma Jati, Adis Aditya, dan Lisana Sidkin. Melalui tayangan video berikut, kami akan mengajak kalian semua untuk berjalan-jalan dan menelusuri salah satu destinasi objek pariwisata yang terdapat di kota Surabaya. Selamat datang di objek wisata Klenteng Sanggar Agung. Klenteng Sanggar Agung atau Klenteng Hong San Tang merupakan sebuah objek wisata yang terletak di dalam kawasan Pantai Ria Kenjeran yang beralamatkan di Jalan Sukolilo nomor 100 Pantai Kenjeran, Kota Surabaya. Kelenteng ini menjadi tempat ibadah bagi pemeluk Tridharma, yakni agama Konghucu, Buddha, dan Taoisme, serta menjadi tempat tujuan wisatawan sejak dibuka pada tahun 1999. Keunikan dari Klenteng Sanggar Agung adalah kelenteng ini dibangun di atas laut, sehingga berbentuk seperti teluk kecil yang menjorok ke laut serta dikelilingi oleh pepohonan bakau. Kelenteng yang didirikan oleh keluarga Sotiaji Yudo ini dibangun di atas area dengan luas sekitar 4.000 meter persegi, dengan bangunannya bercorak Bali dengan kombinasi budaya Jawa. Selain digunakan sebagai rumah ibadah bagi pemeluk Tridharma, Klenteng Sanggar Agung juga dijadikan sebagai tujuan objek wisata bagi para pengunjung. Para pengunjung yang datang memiliki beragam karakteristik yang berbeda. Ditinjau dari karakteristik yang pertama, yakni karakteristik jenis kelamin, para pengunjung yang datang ke Klenteng Sanggar Agung didominasi oleh semua kalangan gender, yakni laki-laki dan perempuan. Lalu untuk karakteristik usia, hampir semua pengunjung yang datang dari semua kalangan usia, tetapi lebih banyak pengunjung yang datang dari rentang umur 30 tahun ke atas. Untuk karakteristik status perkawinan, para pengunjung yang datang lebih banyak datang secara berkeluarga. Lalu untuk karakteristik pendidikan terakhir dan pekerjaan para pengunjung, terdiri dari semua kalangan. Klenteng Sanggar Agung juga sering melaksanakan berbagai atraksi atau kegiatan yang menarik banyak perhatian orang. Beberapa kegiatan yang dilaksanakan oleh Klenteng Sanggar Agung tercatat dalam rekor muri, seperti kegiatan yang dilaksanakan pada tahun 2002 mendapatkan rekor muri pada pemasangan 2000 lampion. Lalu pada tahun 2007, Klenteng Sanggar Agung kembali memecahkan rekor muri untuk prestasi kepala barongsai terbanyak dengan kegiatan konvoi kepala barongsai
berjumlah 108 kepala barongsai. Atraksi dan kegiatan yang ada di Kelenteng Sanggar Agung juga masih banyak dilakukan dan masih bernuansa mengenai keagamaan. Akses menuju Kelenteng Sanggar Agung sangatlah mudah, cukup berpatokan pada Pantai Ria Kenjeran, karena kelenteng ini masih berada di kawasan Pantai Ria Kenjeran. Sajian hutan bakau serta pemandangan yang indah menjadi daya tarik tersendiri bagi kelenteng yang berada di Jalan Sukolilo nomor 100, Surabaya Timur. Fasilitas yang diberikan oleh Kelenteng Sanggar Agung bagi pengunjung yaitu terdapat musola, toilet, dan ruang makan, serta banyak spot foto yang instagramable. Pengelola Kelenteng Sanggar Agung atau bisa disebut Kelenteng Hong Sangtang merupakan pemilik kelenteng yang berasal dari keluarga Sutiaji Yudo. Perkembangan kelenteng ini awalnya sebagai tempat ibadah karena ada beberapa orang yang ingin melihat patung Kuan Im sehingga dijadikan tempat pariwisata oleh pemilik Kelenteng Sanggar Agung. Ini kan sebenarnya kan tempat ibadah, terus kemudian dijadikan wisata itu solusinya bagaimana? Sebenarnya ini memang tempat ibadah, cuma kan karena banyak orang yang kepingin lihat patung Kuan Im, akhirnya sama pemilik sini dibuat tempat wisata juga, ya saling bertukar kebudayaan atau saling bertukar untuk maksudnya ziarah gitu, kayak tempat ziarah gitu, bertukar informasi mengenai keagamaan lah. Jadi kayak toleransi keagamaan Ya, gitu, iya. Jadi kan berapa ini bisa difungsikan jadi pariwisata? Kalau dari tahun berapa saya nggak tahu, kalau nggak salah ini sudah 15 tahun lebih sebenarnya. Terus kemudian terkait untuk pengunjungnya itu setiap hari apakah dari kondisi aja atau dari Enggak, kalau setiap hari dari berbagai agama datang ke sini. sarana dan prasarananya di sini itu apa aja selain tempat ibadah, terus kemudian aku sentra kuliner di depan gitu. Kalau di sini ada Atlantis, ada Ken Park itu yang water park yang kapan hari ada kejadian itu, terus ada arena balap kuda, ada motel kayak di sini. Lumayan lengkap gitu. Iya.
Ini yang khusus kelenteng ini dikembangkan sama Oma Tenggojo aja apa dimiliki sama Pemkot Surabaya gitu? Kalau kelentengnya itu sama pemilik Wongju. Ya. Berarti terpisah sendiri ya, yang bagian Atlantis sana milik perorangan, sementara yang bagian kayak pantai-pantai itu miliknya Pemkot. Iya. Jadi meskipun satu komplek tapi pemiliknya itu sendiri-sendiri. Iya. Kalau sini sama pacuan kuda itu pemiliknya jadi satu. Sama-sama kan dari penghujung. Iya. Ini buat ibadah maka untuk seluruh Surabaya nih. Seluruh Indonesia. Ada yang dari Taiwan, kadang ada yang dari Singapura. Gitu. Bisa sampai mancanegara. Iya, bisa sampai mancanegara. Iya. Untuk atraksinya di sini apa Bu selain barongsai gitu? Biasanya sih kalau kayak kemarin ada acara kue bulan, kita biasanya ada panggung-panggung bulan gitu. Terus ada kayak acara kalau Imlek kan itu biasanya ada acara makan, open house gitu tuh. Biasanya kalau acara Imlek kan tuh sama pertunjukan wayang titi gitu ya. Iya, biasanya begitu. Tapi berhubung kapan hari ada corona jadi off dulu. Iya. Oke. Apa sih nggak? Iya, sama-sama. Iya. sama-sama. Berdasarkan analisis SWOT, dapat kita ketahui bahwa Kelenteng Sanggar Agung memiliki beberapa kekuatan. Di antaranya yaitu, jika ditinjau dari lokasi relatif, Kelenteng Sanggar Agung ini terletak di Jalan Sukolilo, nomor 100, Pantai Kenjeran, Kota Surabaya. Lokasi ini dekat dengan pusat kota, sehingga objek wisata ini menjadi salah satu destinasi wisata unggulan di Surabaya. Di samping itu juga memiliki aksesibilitas yang mudah dijangkau, menjadikan tempat wisata ini menjadi salah satu destinasi andalan dari semua kalangan umur hingga agama. Di samping itu juga, kondisi ini ditunjang dengan lengkapnya fasilitas yang disediakan, misalnya toilet, tempat ibadah, area bermain, dan juga restoran. Yang menarik dari Kelenteng Sanggar Agung adalah bangunannya yang langsung menghadap Pantai Kenjeran, sehingga pada sore hari pengunjung dapat menyaksikan matahari terbenam sambil ditemani kicauan burung dan juga angin laut. Ditambah lagi, pada arsitektur bangunannya, Kelenteng Sanggar Agung mengakulturasikan budaya Jawa Bali dengan Cina. Sehingga bangunan pada kelenteng ini memiliki ciri khas tersendiri dari kelenteng-kelenteng yang ada di Surabaya. Di samping itu juga, kondisi ini juga didukung dengan pihak pengelola kelenteng yang sangat terbuka bagi siapa saja, sehingga siapapun dapat mempelajari budaya yang ada di kelenteng, khususnya budaya Cina. Namun, di balik kekuatan yang dimiliki oleh Kelenteng Sanggar Agung, ada beberapa kelemahan, di antaranya yaitu karena letaknya yang berada di ujung kota Surabaya, sehingga memerlukan biaya akomodasi yang cukup mahal dan waktu yang cukup lama. Di samping itu juga, objek-objek wisata ini yang ditawarkan hanya itu saja, sehingga dapat memicu rasa bosan di kalangan pengunjung. Tidak hanya itu saja, Kompleks Sanggar Agung memiliki batas jam kunjung, sehingga ada beberapa objek yang tidak boleh dikunjungi di jam-jam tertentu. Yang terakhir yaitu kurangnya pusat informasi bagi wisatawan menjadi salah satu penyebab objek wisata ini kurang diminati oleh pengunjung.
Opportunity atau peluang. Dengan adanya objek wisata Klenteng Sanggar Agung di kawasan wisata Kenjeran Park memiliki peluang bagi masyarakat setempat. Yang dimaksud peluang di sini yaitu dengan adanya objek wisata Klenteng Sanggar Agung dapat menciptakan lapangan kerja baru bagi masyarakat di sekitarnya, seperti berjualan berupa makanan dan minuman, serta menawarkan jasa transportasi berupa kereta untuk mengelilingi kawasan wisata Klenteng Sanggar Agung ini. Selanjutnya, dengan adanya kemajuan teknologi dan informasi memberikan manfaat bagi objek wisata Klenteng Sanggar Agung ini. Hal ini dikarenakan bisa digunakan untuk mempromosikan atau memperkenalkan objek wisata Klenteng Sanggar Agung agar lebih dikenal oleh wisatawan, sehingga dapat menjadi peluang bagi objek wisata Klenteng Sanggar Agung dan masyarakat di sekitarnya. Threat atau ancaman yang mungkin terjadi apabila objek wisata Klenteng Sanggar Agung tidak mengalami perkembangan atau pembangunan berkelanjutan ke arah yang lebih baik. Yang pertama yaitu munculnya objek wisata yang tidak sejenis menjadi pesaing bagi objek wisata Klenteng Sanggar Agung ini, karena daya tarik yang ditawarkan jauh lebih menarik. Selain itu, mulai berkembang objek wisata dengan konsep yang sama dengan objek Klenteng Sanggar Agung, yang tentunya akan menjadi pesaing bagi objek wisata Klenteng Sanggar Agung ini. Yang kedua yaitu, apabila objek wisata Klenteng Sanggar Agung tidak ada perubahan, seperti tidak adanya aktivitas baru yang dapat dilakukan, sehingga membuat wisatawan merasa jenuh. Yang ketiga, yaitu kurangnya perhatian masyarakat terhadap pengelolaan objek wisata Klenteng Sanggar Agung. Hal ini bisa dilihat dari adanya pemukiman kumuh dan masih terdapatnya sampah kemasan sisa makanan wisatawan yang dibuang sembarangan yang ada di sekitar objek wisata Klenteng Sanggar Agung. Terima kasih telah menyaksikan video kami hingga akhir. Sebelum kami undur diri, izinkanlah kami menyampaikan sebuah pantun. Siang-siang pergi ke kota, jangan lupa membeli alpukat. Sekian tayangan video dari kita, semoga dapat memberikan manfaat. Terima kasih, kami undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan sampai jumpa pada video berikutnya.